Nah sekarang rumah tangga kita bingung, kita lihat fasilitas ekonomi cukup. Rasulullah rumah tangganya, Bu, ibu-ibu, mudah-mudahan semua punya rezeki umur panjang, pergi ke Madinah. Lihat itu di samping Masjid Nabawi, ada di situ museum Rasulullah. Di situ kita bisa lihat miniatur rumahnya Rasul. Nabi kalau berdiri kepalanya menyentuh langit-langit, kakinya kalau sholat menyentuh kepalanya Aisyah karena kecilnya kamarnya. Tidur pakai daun kurma, bukan bantal. Setiap Nabi bangun ada bekas daun kurma di pipinya. Dalam keterbatasan ekonomi itu, beliau katakan, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Sementara kita kasur spring bed, AC baik, farmer pak harganya bukan dibeli pakai rupiah, belinya pakai dolar. Tapi apa? Dia bisa tenang dalam rumahnya. Koreksi buat kita kalau kita. Maka di dunia hasilnya ini punya istri yang baik. Ibu, mau jadi istri yang soleha? Kata Nabi, ciri-ciri istri yang soleha itu suaminya betah di rumah. Apa? Sampai ada yang bilang, Ustaz, bolehkah kita itu nanti di surga kalau ada istri kita minta kepala ini? Ayo ibu, ibu, bu, kalau ibu mau tahu, ibu sebagai istri yang soleha, kalau suami ibu betah di rumah, selalu gelisah mau pulang, itu wanita penghuni surga. Tapi kalau tidak betah di rumah, perlu koreksi. Jangan marah ya Bu ya, jangan marah. Ini tujuannya ceramah supaya ibu bawa pulang ada perubahan. Apalagi kalau ibu sudah 60 tahun ke atas, mau kemana ibu? Ada di Makassar jenderal tanya saya, Ustaz, ibu nih, kenapa suamiku tidak betah di rumah? Kan saya bahas tentang ciri wanita betah di rumah suaminya. Dia bilang, suamiku tidak betah di rumah Ustaz. Saya ceritakanlah supaya dia tidak tersinggung. Ada orang itu suami istri sudah bertahun-tahun, tapi istrinya suka ngomel. Ada duit, tidak ada duit, ngomel aja kerjanya. Cepat pulang, terlambat pulang, lebih ngomel lagi. Suatu ketika suaminya belikan perhiasan, senanglah istrinya. Setelah senang, kata suaminya, dek, kita pergi ziarah sumur tua ya. Ada sumur tua di kampung, sumurnya ini jenderal sudah 400 tahun, dalamnya 10 meter. Karena senang, ikutlah istrinya. Begitu sampai di sumur, suaminya bilang, dek, kau coba lihat itu airnya sumur, ada dalam enggak? Ya, istrinya dekat di sumur. Dangkal bang, coba kau lihat. Dangkal bang, paling sampai di lutut. Dalam hati suaminya berarti aman. Begitu dekat dengan bibir sumur istrinya, didorong dari belakang istrinya. Wah! Kata suaminya, ngomel kau di situ, tidak kudengar juga. Ngomel kau, tidak kudengar, kau puas kau ngomel di situ. Suaminya dia, ngomel. Tiba-tiba Pak Jenderal 1 jam kemudian dari dalam sumur tiba-tiba ada makhluk keluar, tinggi besar hitam. Kaget suaminya, siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam tenang-tenang. Ada perempuan di dalam mobil aja kerjanya. Lebih lagi, kata suaminya, kau baru 1 jam. Saya hidup rupanya. Sudah paham ibu? Sudah paham? Jadi tidak ada suami yang betah di rumah kalau ibu suka ngomel. Ada kawan saya tanya, kenapa sih kau jarang sekali ngopi di rumahmu? Kenapa kau tidak ngopi di rumahmu? Apa katanya? Ngopi di rumah Ustaz, kopi diminum, ngomelan dirasa. Ibu, mau jadi istri yang soleha? Bawa pulang besok, buat suamimu tenang diri. Datang suamimu marah-marah,
kau peluk baik-baik. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Nah, mulai ketawa itu. Begitu dia duduk, belum selesai marahnya, kau peluk makin rapat, nyanyi lagi. Insaf. Ya Bu ya, itu lagu-lagu dulu ya, ibu-ibu dulu. Tidak ada majelis taklimnya, lagu-lagunya dakwah. Kalau lagu ibu-ibu sekarang apa? Cikape, kasih kenalan ya. Aku capek gara-gara dia gue. Aku udah apa itu cikape. Bu, tahu berapa istrinya Nabi? Berapa? 11. Istri ketiganya Nabi, Bu, namanya Aisyah. Ya, yuk. Dari 11 istri Nabi, yang paling dicintai Nabi namanya Khadijah. Sampai dalam Islam ada disebut tabul duka cita. Kenapa? Karena wafatnya Khadijah, sampai Nabi katakan barang siapa seorang istri meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, bahkan suaminya tidak mau lagi menikah karena baiknya istrinya, maka yakin kata Nabi perempuan itu penghuni surga. Jadi kalau besok-besok ibu lebih dulu meninggal, lalu suamimu berkata, ya Allah, kenapa cepat sekali kau ambil istri? Meskipun dia suka ngomel, tapi aku sayang ya Allah. Separuh jiwaku lepas bersamanya ya Allah. Ciri-ciri penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu meninggal suamimu masuk kamar berteriak, merdeka! Bu, apalagi bawa anak Khadijah. Itu Khadijah, kalau Rasulullah mau tidur, diusap-usap rambutnya. Khadijah, kalau datang suaminya dakwah, Khadijah sudah siap di rumahnya baskom. Ibu tahu baskom? Simpan baskom itu air hangat, datang Nabi duduk, masukkan kakinya Rasulullah, diurut-urut telapak kakinya. Hikmah maulid yang konkret. Malam ini, besok ibu beli baskom. Ya, ada di rumah banyak. Nah, itu kau isi air hangat, tungguin suamimu pulang. Lalu bersihkan urut-urut telapak kakinya. Dia langsung berkata, ya Allah, terima kasih kau utus dasat latif datang maulid. Tapi kalau ibu pulang ini tetap kasar sama suami, ada. Ibu, mau gak ibu gampang masuk surga? Oh, kata Nabi, perempuan itu paling gampang masuk surga. 4 aja syaratnya. Lebih susah syaratnya jadi caleg. Apa syaratnya? 1, sholat, pasti ibu semua sholat. 2, puasa Ramadan, saya yakin ibu pasti semua puasa Ramadan. 3, menjaga harga dirinya. Salah satu cara jaga harga diri pakai kudu dan tidak pernah keluar kecuali izin suaminya, ditemani oleh keluarganya. Ini yang agak 4 agak susah. Ini yang agak susah, menaati perintah suami. Datanglah ibu melapor sama Nabi. Ya Rasulullah, tetangga saya keterlaluan. Kenapa? 3 kali saya datang, minta dia datang besuk sama ibunya yang sudah wafat. Mulai dari sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan sekalipun, dia tidak datang besuk ibu. Kata Nabi keterlaluan begitu. Kenapa memang? Dia dipesan kata suaminya, yang lagi pergi jihad, yang lagi pergi cari nafkah, jangan kau tinggalkan rumah sebelum saya pulang dari kerja. Begitu datang putusannya, sakit mamanya, dia bilang saya mau sekali ke ibu, tetapi suami itu pesan tidak boleh keluar rumah. Mendengar ini apakah Nabi marah? Subhanallah, Nabi justru menyampaikan diampuni ibu yang wafat karena punya anak istri yang taat terhadap perintah suaminya. Kira-kira masih ada perempuan begini? Masih ada.
Masih ada? Saya mau tanya, ibu-ibu semua ini kan? Ibu-ibu semua ini kan? Hah? Hah, ibu? Saya mau tanya ibu. Ibu pernah rasakan hamil? Enak enggak? Enggak toh? 9 bulan ibu jalan susah. Ibu-ibu selama hamil pernah enggak tengkurap? Berapa bulan ibu tengkurap? 9 bulan. Pernah melahirkan ibu? Enak enggak? Pilihan antara hidup dan mati. Ya, enggak mentang-mentang istri jenderal keluar kena. Iya bu, bahkan ada ibu meninggal melahirkan anaknya. Ketiga, masih ingat waktu menyusui ibu? Masih? Apalagi waktu tumbuh giginya. Tapi bukan pendek, weh! Anak pas kena. Sekarang saya tanya, susah kan itu tiga-tiga? Itulah sebabnya Nabi katakan ibumu. Kenapa? Karena 3 ini yang tidak bisa dipikul oleh laki-laki. Mengandung, melahirkan, menyusui. Iya. Sekarang tolong jawab. Bagi ibu-ibu yang mengharap surga, tolong jawab saya dengan jujur. Siapa yang mengandung ibumu? Siapa yang mengandung suamimu? Jawab dengan tegas. Siapa yang mengandung suamimu? Siapa yang melahirkan suamimu? Siapa yang menyusui suamimu? Sekarang tolong jawab. Siapa yang terima gajinya suamimu? Maka pantas ketika kau durhaka sama suamimu, kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak dapat. Bukan mau enggak kau gampang masuk surga, kata Nabi. Taati perintah suamimu. Cuma sekarang bisikan setan, dia lawan suaminya, lawan ke suamimu, sedikit aja gajinya, lawan suamimu. Itu dia ketawa, saya serius ini. Untuk apa ibu datang maulid tiap tahun kalau tetap melawan suami? Itulah sebabnya Allah memberikan perlakuan khusus kepada perempuan. Kenapa? Karena perempuan ditanggung sama suami. Oh, dengar baik-baik ibu, dengar baik-baik. Suamimu tidak sholat, ibu tidak tanggung dosanya. Suamimu berjudi, ibu tidak tanggung dosanya. Suamimu berzina, ibu tidak tanggung dosanya. Tapi ketika ibu tidak pakai kudung, ibu tidak sholat, ibu tidak puasa, ibu tukang gosip, suaminya dulu dicari. Mana ini suaminya ini? Itulah makna ayat ku ampusakum wa ahlikum nar. Ibu ditanggung di dunia juga. Apa maksudnya Ustaz? Malu itu suamimu kalau kau pulang kampung tidak pakai baju baru. Dia pikir itu suamimu bagaimana kau dibayarkan semua itu utang-utangmu. Dia pikir itu suamimu bagaimana kau pulang kampung pakai emas supaya kau tidak dihina sama saudaramu. Dia pikir kau suamimu dunia akhirat. Maka pantas istri yang durhaka kepada suaminya jauh dari surga. Jangan marah ya. Kalau kau marah tidak apa-apa, saya mau pulang juga nanti. Bapak-bapak, mau punya istri seperti Khadijah? Jawab dulu Pak. Mau punya istri seperti Khadijah? Siapa istrinya Khadijah? Siapa suaminya Khadijah? Siapa suaminya Khadijah? Pertanyaan buat Bapak, sudahkah seperti sifat Bapak dengan suaminya Khadijah? Dan lagi ibu, saya bela kau di mana? Ibu, Pak, ingat waktu menikah? Berapa maharmu? Berapa maharmu? Paling seperangkat alat sholat dengan uang 1 juta rupiah. Kau ambil anak gadisnya orang, sudah lengkap giginya, lubang hidungnya sudah 2, sudah pandai bicara, sudah sarjana. Kadangkala kamu tinggal di sini, istri kamu dapat waktu kuliah, dia orang Sulawesi, dia
ikhlas tinggalkan kampungnya, bapaknya sakit di Sulawesi, dia tidak besuk. Kenapa? Karena suaminya katakan, saya tidak dapat isi. Maka dia telepon orang tuanya, Pak, maafkan saya tidak bisa pulang karena suami saya tidak dapat isi. Saya doakan bapak sembuh. Kau belikan pun baju palsu. Dia tidak punya kewajiban cari nafkah. Tapi berapa banyak perempuan dagang-dagang, kadang-kala dia cincin itu kasihan dagangannya. Untuk apa? Untuk bantu-bantu cari nafkah, padahal bukan kewajiban perempuan cari nafkah. Kan nadimu, saya bela kau malam ini. Maka pantas, kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu memuliakan istri. Apa tahu itu Nabi? Berapa istrinya? 11. Tidak satu pun pernah mengatakan, saya menyesal menikah dengan kaum Muhammad. 11 istrinya. Bapak cuma 1. Apa kata istri dulu? Nyesal sih menikah sama kamu. Sudah gajimu jelek, sifatmu pula jelek, mukamu juga jelek, baumu juga jelek. Apa? Masya Allah, Rasulullah Pak, tidak satu pun istri beliau dipanggil namanya. Kalau beliau panggil istrinya Khadijah, tidak pernah dipanggil hai ya sini dulu. Tidak, ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang Islam. Khadijah beliau panggil, Aisyah beliau panggil, ya Humairah, karena memang Siti Aisyah berada 5 pipinya. Bapak bawa pulang ini, panggil istrimu dengan panggilan kasih sayang. Bapak pikir bapak yang hebat? Bukan, karena istri kita baik. Tidak mungkin Pak Jenderal bisa sampai di bintang 3 kalau istri tidak baik. Saya ini bukan karena saya hebat Pak, tapi istri saya memberikan ketenangan jiwa kalau saya mau ceramah. Mana bisa saya ceramah kalau lagi 5 menit saya mau naik, istri saya telepon, woi pulang kau. Pulang kau. Kenapa saya? Apa saya? Pulang kau. Anakmu bisa turun. Siapa jaga anak kita Pak? Hah? Kau pikir istrimu bisa kau gaji? Hah? Berapa gajinya cleaning service? Paling murah 2,5 juta. Sudah 15 tahun istrimu cleaning service tidak pernah kau gaji. Berapa gaji pembantu? Minimal 3 juta. 15 tahun istrimu jadi pembantu tidak pernah kau bayar. Hei, berapa gaji babysitter? 3 juta. 5 anakmu tidak pernah kau bayar gaji babysitter. Maka muliakan istrimu. Muliakan istri. Saya tidak suka Ustaz. Kalau kau tidak suka, nasihati. Pasti kau yang gagal di istri. Saya tidak senang Ustaz. Bukan gosip, malas sholat. Ceraikan baik-baik, bukan dengan memukulnya. Menurut konsep Quran, nasihati. Sudah nasihati baik-baik, agak keras suaramu sedikit. Belum juga berubah, pindah tempat tidur. Masih juga tidak ada perubahan, bawa balik ke rumahnya. Masih juga belum ada perubahan, bisa hal dengan baik-baik tanpa kejelekan kejelekannya. Saya heran kita bertengkar tiap hari. Bertengkar, ambil lagi. Muliakan istri. Nabi itu Pak, romantisnya itu Nabi mandi junub dengan istrinya. Saya yakin Bapak tidak pernah mandi junub lagi sama istri. Saya waktu mau pengantin baru masih mandi junub. Waktu pengantin baru sudah anak-anak, istri saya bilang, ayo Ustaz mandi junub. Ini Rasul sampai usia senja. Nabi kalau minum bekas bibirnya Aisyah dia minum. Bapak praktekkan Ustaz. Begitu Bapak minum bekas bibir, Bapak kau bilang, woi, bau betul mulutmu.
terbatas. Satu tadi mau sakinah di dunia hasanah, satu punya pasangan yang baik. Jadi bapak punya peluang. Selesai maulid ini, jadilah suami yang baik, jadilah istri yang soleha. Maka kau dapat sudah faktor pertama. Yang kedua, punya anak yang soleh. Bayangkan anak kita sekarang, Pak. Saya kalau lihat anak-anak Pak cerdas Pak. Kau lihat anak-anak cerdas, coba lihat dia kalau WhatsApp. Lihat naik motor, dia bisa balas itu WhatsAppnya temannya. Cerdas anak kita Pak. Komputer dia kuasai. Satu yang kurang ajar. Sopan tuh sama cowoknya. Ya bang, terserah abang aja deh. Baru 2 bulan pacaran, panggilannya apa? Papi mami. Pak, apa sepenuhnya salah anak? 90% salahnya orang tua. Ibu-ibu yang punya anak gadis, tidak usah jawab. Mana anak gadismu sekarang? Mana? Dari 100 ibu-ibu yang ada paling yang bawa anaknya 20 orang. Kenapa anakmu kalau ke Jakarta kau mampu bayar keluar uang? Ulang tahun anakmu kau mampu keluarin duit jutaan. Kenapa pengajian seperti ini kau tidak bisa bawa anak? Siapa yang mau nasihati? Kamu. Tidak mungkin, karena dilihat kamu aja tidak sholat. Maka mestinya bapak-bapak bawa anakmu ketika ada ceramah seperti ini. Kalau perlu, sokong yang kasih duit. Ayo nak, saya kasih kau 50.000, kita pergi maulid. Kenapa kau berani belikan motor pada motornya dia pakai pacaran? Duitmu habis jutaan untuk kursus bahasa Inggris. Memangnya kalau kau mati nanti anakmu berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Aduh, tolong jawab saya. Bisa nggak anak sampean jadi anggota DPR nggak pernah cari? Bisa? Tidak mungkin. Bisa nggak anak ibu bapak jadi tentara tidak pernah lulus sekolah tentara? Tidak mungkin. Bisa nggak anak kita jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Tapi bisa nggak anakmu soleh dan soleha meskipun tidak ada sekolah? Bisa. Mestinya menjadikan anak kita soleh dan soleha jauh lebih gampang daripada menjadikan anggota DPR. Apa ibu tidak ingin punya anak seperti saya? Nah, ibu pengen tapi tidak ikhtiar. Ibu saya bu, ibu saya bu bahasa Indonesia aja tidak becus, tidak ada sekolahnya. Bu, selama saya jadi ustaz, malu ibu saya kalau ibu cara kau begini, malu dia. Saya lihat ibu saya dijual kainnya untuk bisa sekolah anak. Dia jadi tukang cuci piring. Tapi apa dia bilang? Kalau saya tidak punya harta, suamiku tidak punya warisan, anakku saya urus, mudah-mudahan anakku nanti seperti ini. Alhamdulillah saya bikinkan masjid mewah. Bapakku saya bikinkan masjid. Padahal dulu tidak ada orang melihat orang tua saya. Maka ibu-ibu, anak itu kekayaan kita. Ngapain ibu awasi suamimu? Ya ketawa, saya serius ini. Apalagi suamimu yang sudah pensiun. Kau awasi HP-nya, untuk apa kau jagain HP-nya? Nah kita lebih jaga HP daripada anak. Memang itu HP bisa ngajak kamu masuk neraka. Melawan kau suamimu, kenapa ada ini lope-lope? Ini namanya WhatsApp salah kiri. Kau maki-maki suamimu, ngapain kau jagain HP-nya? Lebih anakmu kau jaga. Supaya apa? Kalau kau orang hina kau sekarang, kau berdoa anakmu soleh dan soleha, dia yang angkat kamu derajatmu, dia bawa kamu pergi haji dengan suamimu. Anak diurus Pak. Kenapa orang setiap ketemu bertahun-tahun berpisah, dia tidak tanya berapa uang?
Apa dia tanya? Anak. Kenapa? Karena anak itulah memang mengambil jiwa kebahagiaan. Kalau ada orang malas ngomong, suruh cerita anaknya, langsung ngomong itu. Wah, anak saya itu yang pertama cerdas Ustaz, cuma kurang bergaul. Anak saya yang kedua ini, waduh banyak bergaul, cuma otaknya agak heng. Coba, orang tua pasti senang. Dan berapa banyak orang tua terpaksa akhirnya korupsi untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Kenapa? Karena memang anak itu kebahagiaan. Maka saudaraku, Bapak Ibu, jadikan anakmu soleh dan soleh. Saya mau tanya, jawab. Kalau ibu meninggal, saya mendoakan kamu. Suami, kawin lagi bu. Dia dengar istri saya ceramah begini, dia bilang, jadi Ustaz, kalau saya duluan meninggal, kau kawin lagi? Saya perlu, dia bilang, kau dengar baik-baik sayangnya. Jangankan kau meninggal, kamu masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Maka ibu, anak pelihara. Anak dipelihara. Ini suamimu, kau tidak bakal bawa dia masuk ke kubur. Siapa yang doakan? Tiga, karena waktu terbatas. Sudah jam 10. Nah, yang ketiga, punya sahabat yang baik. Ibu-ibu tahu kulit kambing? Tahu kulit kambing, Bu? Ya, mau gak ibu cium kulit kambing? Tapi coba kalau dia bersama Al-Quran, dia dari sampul Quran, ibu cium kan? Mulai dipakai, baru dibuka, sudah dipakai dicium lagi. Simpan di atas tinggi. Kulit kambing disimpan ini. Kenapa? Karena dia bersama Quran. Ibu tahu drum? Drum ketemu kulit kambing jadi apa? Boom! Dipukul setiap saat. Kenapa? Salah milih teman. Ibu-ibu, hati-hati milih teman. Kalau ibu berteman tukang gosip, lambat laun ibu pasti terlibat gosip. Ini kalau berkumpul begini, masih gosip itu begini. Dia tidak ngomong, tapi mukanya sinis. Dilihatin orang baru datang, mulai dari kepala sampai kaki dilihat. Dia tidak ngomong, tapi sinis itu mukanya. Saya hanya lewat di sini masih ada yang gosip saya tadi. Itu juga bajunya yang di YouTube. Ustaz punya gosip. Pak, hati-hati milih teman. Adik-adik, hati-hati milih teman. Ada orang tadi remaja masjid, ada orang tadi anak pondok. Begitu keluar, berteman dengan orang yang tidak sholat, lambat laun kau tidak akan sholat. Adik-adik tahu parfum? Penjual parfum. Tahu? Kalau kau dekat penjual parfum, apa yang kau dapat? Wangi. Dia tidak kasih kau parfumnya, tapi kau dapat wanginya. Adik-adik tahu pandai besi? Tahu pandai besi? Yang kerja-kerja panas itu. Apa kau dapat? Hawa panas. Itulah kata Nabi. Kalau kau berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau harumnya. Tapi kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, hawa panasnya akan kena sama kamu. Kalau saya berjalan sama Pak Jenderal, begitu masuk perjalanan, Pak Jenderal, sedikit lagi asar, di mana baru suara masuk sholat ini? Gak mungkin saya pergi Jakarta sama Pak Jenderal. Pak Jenderal, di mana partai pijat yang bagus? Gak mungkin. Iya kan, ibu-ibu? Berapa banyak akhirnya ibu-ibu majelis taklim yang tadinya akhlaknya baik, yang tadinya taat sama suaminya, akhirnya dikompori sama tetangganya yang sudah melawan suaminya.
lawan kau bodoh, kau lawan, bodoh, lawan. Teman yang baik, coba lihat. Bapak-bapak tahu temannya sahabat Nabi yang kita sebut kemudian sahabat? Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, bijaksana dalam mengambil keputusan dan melihat situasi. Umar bin Khattab, lambang ketegasan, maka Nabi memberikan nama Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Yang tegas membedakan antara hak dan batil. Ada Utsman bin Affan, orang kaya yang dermawan, bukan orang kaya yang pelit. Ada Ali bin Abi Thalib, anak muda yang cerdas, sahabat-sahabat Nabi. Ada Abdurrahman bin Auf, orang kaya yang dermawan. Semua sahabat-sahabat Nabi orang baik. Maka dalam kepemimpinannya yang tidak sampai 40 tahun berhasil membawa masyarakat Jahiliyah menjadi masyarakat yang madani, tidak punya tim sukses, tidak punya partai penyokong, tidak punya donatur yang bisa beli partai, tapi berhasil menjadi pemimpin yang sampai detik ini kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Kenapa? Karena punya sahabat-sahabat yang baik. Sayang pejabat-pejabat kita, siapa temannya? Kontraktor yang bikin jembatan. Bagaimana dia bisa ambil biaya di jembatan itu? Mestinya sebenarnya 10 sak dia pakai 5 sak saja. Siapa teman pejabat kita? Penjilat yang goblok. Mau jadi pejabat tapi tidak ada otak, maka dia memuji-muji hilang harga diri. Ya Pak, sudah betul Pak, siap. Orang yang baik di dunia hasanah punya teman yang baik. Dan teman yang baik itu, kata Nabi, Ali bin Abi Thalib, kalau kau punya teman baik, genggam tangannya, karena dia akan mengajakmu masuk surga. Ketika Allah takdirkan saya kelak masuk surga, saya cari Pak Jenderal. Kata malaikat, kenapa kau dasar? Saya gelisah ini. Mana Pak Jenderal ini? Beliau mengundang saya sampai situ. Saya ceramah maulid sehingga ada orang 30 di situ menjadi baik kepada suaminya, baik kepada istrinya. Gara-gara saya ceramah dan itu jasa-jasanya Pak Jenderal. Malaikat katakan, wah masih banyak pertanyaannya selama Jenderal banyak masalahnya. Sudah, waduh, gak enak saya. Lalu Allah sampaikan, malaikat angkat derajatnya Jenderal itu, bawa bersama Dasar masuk surga, karena saya ingin menyempurnakan kebahagiaannya si Dasar. Saya mau dia masuk surga, tidak ada lagi beban pikirannya. Itulah temannya. Bapak-bapak perlu bersahabat orang-orang baik seperti Dasar lagi. Bapak lihat ulama traktir. Karena kalau bapak traktir, darah dagingnya nanti dipakai ibadah. Berteman orang-orang soleh. Dan bapak tahu, di padang mahsyar kelak, ketika sudah tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah, ada 7 orang dilindungi, satu di antaranya mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah, bersahabat karena Allah. Coba lihat persahabatan kalau jabatan. Pak Jenderal pasti rasakan. Waktu masih Jenderal aktif, siap menang. Sekali sudah pensiun, Pak, pura-pura dia tidak lihat kita. Kamu itu. Tunggu aja nanti Bapak lihat pergantian presiden. Dia kaya Pak. Memang begitu dunia. Waktu kau masih aktif jabatan, banyak orang hormat dan baik sama kamu. Begitu hilang jabatan, mereka akan tinggal. Kenapa? Ibarat gula dengan sebut. Ketika ada gula, sebut pada datang. Habis gula, sebut tinggal. Tapi orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, selama ada kebaikan, di situ dia selalu bersama. Dia dipertemukan bukan karena kekuasaan, dia dipersahabatkan bukan karena kekayaan, tapi karena kebaikan. Dan kebaikan itu Allah hadir di dalamnya. Yang keempat, di dunia hasanah itu punya harta yang berkah, bukan yang banyak. Harta yang berkah itu harta yang disedekahkan kisah ini. Rasulullah tidak terlalu kaya, tapi tidak pernah ada dirham di rumahnya kecuali telah dibelanjakan jalan Allah. Dan akhirnya meskipun beliau tidak kaya seperti sebagian kita rakyat Indonesia,
Tapi sampai detik ini dikenang kebaikannya, bukan cuma dikenang kebaikannya, disebut saja namanya, kita berdiri menghormati Rasulullah. Kenapa? Salah satu sifat keteladarannya dermawan. Saya mau tanya ibu-ibu, senang nggak orang pelit? Antara kalau ibu disuruh pilih tetangga yang pelit dan dermawan, pilih mana? Pilih teman yang pelit atau dermawan? Pilih sahabat yang pelit atau dermawan? Pilih mantu yang pelit atau dermawan? Coba dengar Pak, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Bapak melihat pelitnya orang Islam. Coba lihat kalau Bapak jemput artis, keluar duit sampai puluhan juta, padahal artis cuma datang bawakan kamu alamat palsu, berpura-pura kelihatan dada dan pahanya. Dia datang bawakan kamu dosa, lalu kau kasih duit puluhan juta. Sampai di Jakarta dia pakai maksiat duitnya puluhan juta. Tapi begitu kau undang pengaji, begitu kau undang penghafal Quran, begitu kau undang imam ke rumahmu, kau jemput, kau kirimkan grab, motor, itu pun motor tua, nggak ada stang kakinya satu di belakang. Terpaksa Pak Imam tak gantung kakinya, setengah mati dia pegang ke sini, menjaga keseimbangan karena dia ada stang kakinya satu. Hujan, terpaksa satu mantel berdua. Mati dulu Pak Imam. Sudah sampai lihat sedikit lagi Pak. Sudah sampai lihat sedikit lagi dua. Basah semua bajunya. Sampai di rumah dia berdoa 1 jam selawatan. Tidak ada kipas, panas pula. Semua ketek basah. Begitu mau pulang kau kasih uang 50.000, kau rusak-rusak. Masih. Begitu suaminya berkata, kenapa cuma 50? Kau hina itu. Dia doakan kau 1 jam, dia berkali, dia salawat supaya datang ini. Malaikat dah hadir di rumah kita. Masa cuma 50 kau kasih? Apa dibilang sendiri? Ya sudah, tambah di situ 2 sisir pisang. Kau ketawa karena kau begitu semua kalau kuat. Ibu-ibu, harta yang bermanfaat, itulah kebahagiaan kita. Mau coba? Ibu kan bahagia kalau membuat orang tersenyum, orang yang dibantu. Ibu tidak pernah rasakan karena tidak pernah bersedekah. Tapi coba sedekah. Orang yang butuh bantuan dan kita kasih, rasanya kita saya bermanfaat. Ibu-ibu, yang ada semua emas berliannya, mohon maaf ibu ya. Kalau ibu meninggal siapa yang pakai emas ibu? Anak lu kan istri kedua. Kata suamimu, ini cincin kawin kita dulu. Dia cabut lagi ke aku ini dulu hadiah ulang tahun kita untuk ke Singapura. Dia cabut dulu aku punya kado ini, kita pergi Dubai. Terakhir dia cabut gigi palsu. Sudah itu dia kumpul 3 bulan kemudian ketemu teman SMA-nya yang sudah janda. Dari itu aku yang masuk tadi dia cabut dia bilang ambil sudah meninggal yang punya. Daripada dinikmati istri kedua, mending ibu sedekah. Dan tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ibu bapak tahu nggak penyesalan orang dalam kubur? Ketika sudah bangkit, dia berkata, oh malaikat saya gimana? Malaikat berkata, kau sudah mati dah saat. Kembalikan saya ke dunia 5 menit saja, sekejap saja. Untuk sholat bukan, untuk puasa bukan, untuk apa? Saya hanya ingin berkata, hartaku saya sedekahkan bisa begitu. Itu penyesalan orang mati. Kenapa kita yang masih hidup tidak mau bersedekah? Sedekah tidak mesti banyak, sedekah tidak mesti tunggu orang kaya. Ibu mulai balik maulid ini, mulai Jumat yang akan datang. Coba kalau semua ibu-ibu ini datang ke masjid bawa 1 bungkus nasi, maka semua laki-laki sholat Jumat dapat sebungkus. Padahal cuma satu bungkus. Demi Allah, harta yang kita tinggal ini, rumah, mobil, mewah, tabungan, belum tentu kita punya. Meninggal mendadak, anak mantu yang punya. Ya anak mantu kalau dia sholat. Kalau dia tidak sholat, lalu dia narkoba, dia belikan narkoba, duitmu yang setengah mati. Lebih bersedekah. Punya istri yang soleh-solehah, punya anak yang soleh dan soleha,
punya teman yang baik, punya harta yang berkah. Itulah pintunya hasanah. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita bahas lagi wabil akhirati hasanah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan ceramah dari Ustadz yang lucu banget ya Bu ya. Dan yang pastinya setelah Ustadz tadi memberikan tausiah, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan dihibur penampilan Gambus dari Gambus SBY yang masih akan menghibur kita sambil والقلب من نور ارتوى ملك
جديد كلام عني في الغرام أحلى بالأغاني من كلمتين من سلام ببقى حد تاني لما يميل القلب أنا وياه يميل تفتح عيوني عمري كله مش قليل سمع ميري يا ليل يا ليلي يا ليل يا ليلي بالغرام وليلي ده حبيب سنيني بيدار وبيني يا قلبي خدته ضيعني مش كفاية 1 2 3 ولا عمري جيت لك انت اللي جيتني انت نادتني شدتني ليك وقلت اشترك لقيتك بعيالي ولا عمري جيت لك انت اللي جيتني انت نادتني شدتني ليك وقلت اشترك لقيتك بعيالي غيرت الوقت دلوقتي بقى جاي دلوقتي خلاص وقتي بتقولي ini buat yang lagi galau-galau dengerin lagu ini kalau mau nangis boleh silakan nangis ما تحاسبنيش على ذنب عملته انت يا حبيبي ما تلومنيش وانا عمري ما خاف ان الاقي يوم احساسك ما تسيبني اعيش انا رافضه ارجعلك بعد خيانتك يا ما فيش عمري ما شكت لو حتى ثواني في خماس يا ما قلت عليك لان انت اناني ما بتفكرش الا في روحك بتقول عيش لك وانت عايش بس لروحك بتقول عيش لك وانت عايش بس لروحك يا ما شفت عليك وكمان بتكتب عيني وجاي والحكايات كل مرة بكتب عنك مسافات كل مرة بكتب عنك مسافات منك لله لا 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 وعامل كتير ودلعني ونام الناس بيعرف اني ونسينا بيلعب على الوتر الحساس ويدوم روحي يدومني في كل سهرة بياخدني ونظرة عينه خلتني قادرة مسماش كسباش boleh sama-sama suaranya keras ya Weko أنا لا جاية أقولك ارجع اسمع علشان أنا صبري قليل كل مرة تهرب قرب على إيه أنت مسافرني ليه خدت مني روحي عمري عليه وسايبني بقلب عليل اللي حبك أنت مغلبني معذبني ووريني دلوقتي ارجع اسمع علشان أنا صبري قليل قرب على إيه أنت مسافرني ليه روحي عمري عليه وسايبني بقلب عليل اللي معذبني ووريني دلوقتي luar biasa. Ini Angga mau ucapkan terima kasih dulu ini untuk yang saya hormati penyelenggara acara Ketua Panitia Bapak Ustadz Ismatullah MPDI beserta jajarannya, terima kasih banyak. Ketua DKM Masjid Darul Mukminin Ustadz Haji Nur Hasan SPD beserta jajarannya, Ketua Yayasan Darul Mukminin Bapak Syaiful Jufri beserta jajarannya, Pembina Yayasan BPM Haja Sekjen Nurdin, dan yang saya hormati para guru, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Ini Parung bingung, luar biasa sekali, terima kasih banyak. Dan ini ada Bapak Dr. Kiai Haji Syahroni, pengasuh pesantren Said Yusuf, Bapak Dr. Kiai Haji Syams
Banjar, Kepala Kecamatan Pancoran Mas beserta jajarannya, Kepala Kelurahan Rangkapan Jaya Baru beserta jajarannya, sesepuh yang telah hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga jamaah Masjid Darul Mukminin, terima kasih banyak. Dan khususnya untuk semua, aduh nyangkut, malu. Dan juga untuk semua yang hadir yang udah nyanyi bareng sama Alma, terima kasih banyak. Oh luar biasa sekali, Alma doain ini semoga warga Depok, ini daerah Parung Bingung ini warganya semuanya sehat selalu, berkah selalu, bahagia selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal. Kalau misalkan Alma tadi ada salah-salah kata, ada salah sikap, dimaafin boleh, dimaafin ya. Dan Alma doain semoga semuanya sehat, dan Alma dan teman-teman SB sehat selalu, dan kita nanti bisa berjumpa di lain waktu lagi, boleh ya? Amin ya Rabbal Alamin. Dan kali ini satu lagu spesial untuk semua yang ada di sini. Alma mau semuanya ikutan nyanyi bareng karena lagu ini lagunya seru banget, dan ini lagunya spesial untuk Parung Bingung. Kali ini rahmatan lil alamin.